Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 6, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran PTA baca tulis Al-Quran bab 2 bacaan gharib bagian yang C, haram wakaf. Di dalam Al-Quran itu ada 17 tempat. Kalau kita sengaja wakaf di tempat itu, di lafaz itu, haram hukumnya. Ya, diperhatikan ya. Jangan sampai kita sengaja wakaf di lafaz-lafaz yang diharamkan ini. Berhenti atau wakaf di tempat 17 ini. Ini yang A sampai E, ini sudah diterangkan minggu kemarin. Sekarang kita akan belajar bagian F. F surat Al-Maidah ayat 73. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salis. Di sini kita kalau sengaja wakaf pada lafaz salis itu hukumnya haram. Jadi kita tidak boleh sengaja wakaf pada lafaz salis. Nah, benarnya bagaimana? Kita lanjutkan seperti ini, saya bacakan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Yang benar itu jangan sampai kita wakaf pada lafaz salis. Mengapa? Karena masih ada kaitannya. Maknanya masih ada kaitannya, artinya. Jadi nanti kalau kita berhenti pada lafaz salis, kemudian baru lanjut lafaz sesudahnya, nanti bisa merusak makna. Maknanya bisa rusak. Jadi tidak boleh. Ini kan maksudnya seperti ini. Innallaha salis. Ini kan orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah itu termasuk salah satu Tuhan tiga. Orang kafir kan berpedoman bahwa Tuhan itu ada tiga. Yang pertama Tuhan Bapa, dua Tuhan Ibu, tiga Tuhan Anak. Lah Allah ini menurut orang kafir itu sebagai Tuhan Bapa. Satu bagian dari tiga bagian tadi, yaitu Bapa. Itu orang kafir mengatakan seperti itu. Padahal yang benar yang kita imani, yang harus kita imani bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, Tuhan satu. Tidak ada yang lain. Seperti itu. Kita lanjutkan yang bagian G surat Al-Maidah ayat 84. Saya bacakan ayatnya. Wa malana. Di sini kita tidak boleh sengaja wakaf pada lafaz lana. Tidak boleh. Haram ya hukumnya kalau kita sengaja wakaf pada lafaz lana. Yang sebaiknya bagaimana ini? Saya bacakan sebaiknya seperti ini. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana
ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Lanjut nggih. Tidak boleh sengaja waqaf pada lafaz lana. Tadi mengapa? Karena bisa mengurangi maknanya. Oke, maknanya bisa rusak. Oke, bisa rusak maknanya. Terus yang bagian H, surat At-Taubah ayat 30. Bunyi ayatnya waqalantil yahud. Kita tidak boleh sengaja waqaf pada lafaz Yahud. Kita bacakan. Waqalatil yahudu Uzair. Mohon maaf, ada saya bacakan lagi. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Di sini kita tidak boleh waqaf pada lafaz Yahud. Kalau kita berhenti di Yahud, nanti sama saja. Waqalatil Yahud, dan orang-orang Yahudi itu berkata. Orang-orang Yahudi berkatanya kalau kita berhenti di situ, berarti kan sudah tidak sambung. Kalau kita berhenti di situ, sama saja kita ikut mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Kan tidak boleh, Gusti Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri, Maha Esa. Kok ini ada punya anak? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, itu Allah. Lah ini orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putranya Allah, anak laki-lakinya Allah. Kan kalau kita berhenti di Yahud, berarti kan sudah tidak ada pautnya. Berarti kita mengatakan Uzair adalah anak Allah kalau kita berhenti di situ. Jadi tidak boleh, haram hukumnya kalau kita sengaja. Kalau tidak sengaja, ya kita harus mengulang lagi. Berarti kita baca lagi waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Di situ. Berarti langsung nggih, pamane kok waqalatil yahud keselak, umpamanya keselak atau batuk atau apalah. Kok berhenti di lafaz Yahud, diulang lagi, harus diulang. Tidak boleh langsung dilanjut, harus diulang. Yang selanjutnya masih pada surat At-Taubah, ayatnya juga sama, nggih, ayat 30. Tadi ini lanjutannya waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara. Kita tidak boleh berhenti di lafaz waqalatin nasara. Waqalatin nasara. Tadi mana ya? Ini. Kita tidak boleh waqalatin nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan. Kalau tadi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu putranya Allah, anak laki-lakinya Allah. Kalau orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu yang dimaksud Isa Al-Masih itu adalah putranya Allah, Nabi Isa yang dimaksud di sini, nggih. Pamanya kita berhenti waqalatin nasara, berhenti. Dan orang-orang Nasrani mengatakan atau berkata, orang-orang Nasrani berkata, titik, waqaf berarti kan titik. Terus kita lanjutkan Al-Masih ibnullah, Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih putranya Allah. Kita berarti kan sama saja kita mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah putranya Allah. Itu tidak benar. Jadi yang mengatakan ini adalah orang-orang Nasrani. Kita hanya membaca bahwa ini yang dikatakan orang Nasrani. Berarti kita kalau membaca ya harus dilanjutkan. Pamannya nggih. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Baru kita berhenti di situ. Sudah jelas itu maknanya. Maknanya gini, orang-orang Yahudi berkata
bahwa Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata bahwa Isa Al-Masih itu yang dimaksud Isa Al-Masih itu adalah putra Allah. Nah, ini kalau kita baca di sini terjemahnya, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Di mereka berdua itu sama-sama punya pedoman, pedomannya sama-sama salah, sama-sama keliru. Kalau kita iman kepada Allah dan Rasulullah bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Satu, tidak ada tandingannya, dia tidak beranak, tidak punya istri, tidak punya putu, apalagi kalau orang-orang Yahudi mengatakan itu punya anak, punya istri, berarti ya itu salah, itu pemahaman salah. Cukup sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga hari ini bermanfaat, ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, kalian dapat memahami, dan semoga kalian tambah giat, sudah semakin besar. Ini sebentar lagi juga mau UAS nih, ujian akhir semester, masih 1 bulan lebih sedikit kita akan ujian semester. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.